Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, terkhusus umat Kristiani, ya saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang sibuk mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya di bulan Desember ini, ya artinya bahwa kita masing-masing menyibukkan diri ya, bagaimana kita menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi pada kesempatan siang hari ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua, rupanya saya melihat satu artikel ya di mana ada 3 negara yang di mana 3 negara ini mereka dengan terang-terangan melarang ya untuk melakukan perayaan Natal ya. Oke, dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini ya, negara mana saja yang mereka memang tidak mengizinkan ya atau melarang perayaan Natal ya. Kita akan lihat saja seperti apa yang saya tampilkan di layar. Ini dia ya. Berlakukan sanksi 3 negara ini terang-terangan larang perayaan Natal. Ya, jelas sekali ya ini dia teman-teman ya. Ini saya blok. Berlakukan sanksi 3 negara ini terang-terangan larang perayaan Natal. Ini terbaru ya, kemarin Selasa 19 Desember 2023 ya. Kita akan coba lihat saja negara mana saja ya yang melarang perayaan Natal di negaranya ini ya. Nah, ini dia saya akan blok. Hari Natal yang selalu jatuh pada tanggal 25 Desember memiliki makna penting bagi umat Kristiani. Jelas ya. Lalu kemudian saya akan blok lagi, ini kayak ada error-errornya ya. Sebentar. Nah, ini dia. Oke. Momen keagamaan yang dianggap suci ini dikaitkan dengan berbagai kegiatan seperti ibadah misa di gereja, pertukaran hadiah, penghiasan pohon Natal, serta kegiatan makan dan berkumpul bersama keluarga dan teman. Ya, jelas sekali ya, bahwa memang perayaan Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Dan kali ini itu, tanggal 25 ini jatuh di hari Selasa ya. Lalu dikatakan, saya akan blok lagi ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, secara konsisten merayakan hari keagamaan umat Kristiani. Ya, dikatakan meskipun demikian, ada 3 negara yang mengimplementasikan larangan yang sangat ketat terhadap perayaan Natal, bahkan hingga memberikan denda kepada warga negara yang terlibat dalam perayaan tersebut. Wow, ini luar biasa ya. Nah, lalu kita akan coba lihat saja di sini. Dengan demikian, negara mana saja yang melarang perayaan Natal? Kita akan lihat melansir dari CNBC Indonesia, berikut adalah daftar negara-negara tersebut. Oke, kita akan lihat saja. Nah, ini dia mulai terlihat. Dan negara pertama yang melarang untuk merayakan Natal yaitu Somalia. Wow, Somalia. Kita akan baca. Menurut laporan dari CGTN Afrika, pemerintah Somalia telah mengeluarkan larangan terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayahnya sejak waktu yang lama. Ya, aturan ini telah diberlakukan sejak tahun 2009 dengan mengadopsi hukum syariah. Nah, ini dia teman-temannya. Jadi Somalia ini sejak tahun 2009 mereka sudah mengadopsi hukum syariah di mana tidak memperbolehkan untuk melakukan atau mengadakan perayaan Natal di negara Somalia ini ya. Salah satu alasan utama di balik larangan perayaan Natal dan Tahun Baru di negara mayoritas Muslim ini adalah kekhawatiran terhadap potensi serangan dari kelompok Islamis ya. Sebuah pernyataan dari seorang pejabat di Kementerian Urusan Agama pada Selasa 19 Desember 2023 menyatakan bahwa perayaan-perayaan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan Islam. Oke, ya, lalu
Kita akan lihat saja, ini dia berikutnya. Lalu dikatakan, meskipun dilarang untuk dirayakan secara terbuka di tempat umum seperti hotel, warga asing masih diperbolehkan untuk merayakan Hari Raya Kristen di rumah mereka masing-masing. Selain itu, Wali Kota Mogadishu, Yusuf Hussein Jimale, menegaskan bahwa larangan perayaan Natal di ibu kota Somalia tidak berlaku untuk penduduk non-Muslim. Ya, non-Muslim bebas merayakan, kami tidak memaksa mereka, kata Jimale. Lebih lanjut, Jimale mengatakan bahwa larangan Natal berlaku bagi penduduk Muslim dan ditetapkan untuk mencegah potensi serangan oleh kelompok Islamis militan Al-Shabaab kepada orang-orang yang berkumpul di hotel atau tempat umum lainnya. Ya. Lalu berikutnya kita akan lihat saja di bagian terakhir, di bagian bawah teman-temannya, ini dia. Ya. Namun perayaan akan diizinkan di kompleks dan basis Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika yang berbasis di Somalia untuk mendukung perlawanan pemerintah terhadap militan terkait Al-Qaeda tersebut. Ya, jadi saya pikir teman-teman, dari apa yang kita bacakan di sini bahwa di Somalia memang tidak diizinkan atau dilarang untuk merayakan Natal, tapi itu hanya untuk Muslim aja. Sedangkan untuk non-Muslim ya bebas untuk merayakan Natal. Tapi tadi sempat dikatakan bahwa perayaan itu hanya diizinkan di rumah-rumah masing-masing, ya. Ya, jadi sangat jelas sekali. Ya, saya pikir juga kalau misalnya ada yang Muslim merayakan Natal, ya tentu tidak tidak relevan gitu ya, karena memang Natal itu adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang dimana ini hanya dipercayai ya oleh umat Kristen. Jadi saya pikir kalau misalnya Muslim yang merayakan Natal ya tentunya ya wajar kalau misalnya memang tidak diperbolehkan seperti itu ya. Oke, lalu yang kedua yaitu negara Korea Utara. Saya akan bacakan ya. Korea Utara adalah salah satu negara komunis terakhir di dunia. Di negara pimpinan Kim Jong-un ini, sebagian besar warga negaranya adalah agnostik, ya, atau pandangan bahwa Tuhan tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui, dan ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Ya, tentunya kita sudah melihat ya bagaimana orang-orang yang di Korea Utara yang banyaknya itu adalah ateis dan juga yang agnostik ya. Jadi sulit bagi mereka teman-teman ya. Artinya ya memang mereka seperti kalau kita boleh simpulkan mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan gitu ya. Lalu berikut, menurut berbagai sumber, umat Kristiani tidak bisa bebas merayakan hari kelahiran Yesus tersebut. Jika ketahuan, mereka dapat diancam hukuman mati. Melansir dari Express, Natal tidak pernah dirayakan secara terbuka di Korea Utara sejak dinasti Kim mulai membatasi kebebasan beragama pada tahun 1948 ya. Lalu berikutnya, konstitusi Korea Utara sebenarnya memberikan kebebasan beragama kepada seluruh warganya, tetapi siapapun yang terbukti yang terbukti upacara perayaan dapat dijebloskan ke penjara hingga dijatuhi hukuman mati ya. Jadi saya pikir ini malah luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi di mana di sini justru tidak diperbolehkan ya untuk melakukan upacara perayaan agama ya. Jadi artinya jelas-jelas bahwa mereka tidak percaya adanya Tuhan, begitu ya. Lalu berikutnya kita akan lihat di sini ada negara Brunei Darussalam, tetangga kita nih ya. Menurut laporan dari The Independent, ya, negara yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah mengimplementasikan larangan terhadap perayaan Natal yang bersifat terbuka. Meskipun demikian, umat Kristiani di Brunei dapat merayakan Natal secara rahasia dan diharapkan melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak berwenang. Larangan ini telah diberlakukan sejak tahun 2014 dan muncul seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perayaan Natal yang dianggap berlebihan dan dapat mempengaruhi pemahaman agama penduduk Muslim di Brunei Darussalam. Lalu selanjutnya, bagi warga negara yang melanggar larangan dan dengan merayakan Natal secara ilegal tanpa melamporkan kepada otoritas, mereka dapat dikenakan hukuman denda hingga 280 juta rupiah dan bahkan diancam hukuman penjara selama 5 tahun. Ya, jadi teman-teman kita sudah melihat ya ada 3 negara tadinya yang dimana di negara ini ya mereka memberikan sanksi
jikalau ada yang kedapatan atau ketahuan melakukan ya atau mengadakan perayaan Natal. Yang pertama tadi Somalia, yang kedua yaitu Korea Utara, dan yang terakhir Brunei Darussalam. Ya, kita melihat memang hari-hari ini di Indonesia sendiri teman-temannya hampir sama juga sebenarnya. Sekalipun di Indonesia ya dipercaya ada 6 agama saat ini, tapi hampir setiap acara-acara yang diadakan oleh umat Kristiani selalu saja mendapatkan tantangan dari mayoritas ya, baik itu di saat Natal, Paskah, bahkan ibadah-ibadah minggu aja banyak juga yang tidak senang ya, sampai mereka juga tidak memberikan izin jikalau misalnya ada yang menggunakan seperti tempat-tempat umum, hotel ya kan. Tetapi kalau mereka melakukan ibadah mereka seperti di Monas, di lapangan terbuka itu tidak apa-apa ya. Saya pikir ya inilah yang terjadi saat-saat ini ya teman-teman ya. Dan memang di mana ada gereja selalu saja ada orang yang tidak senang ya di luar non Kristen, maksudnya di luar Kristen ya, mereka selalu aja seperti takut aja ya, takut kalau misalnya nanti banyak yang akhirnya orang-orang mereka berpindah agama ke agama Kristen. Padahal sebenarnya kita sebagai orang Kristen, kita tidak pernah memaksakan ya, kita tidak pernah memaksakan non Kristen untuk menjadi pengikut Kristus ya. Kita hanya menyampaikan kebenaran ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Mereka mau terima apa tidak ya itu urusan mereka teman-teman. Tapi itulah kenyataannya, itulah realita di hari-hari ini. Bahkan juga di tahun 2022 yang lalu banyak sekali gangguan-gangguan pelarangan ibadah Natal. Kita berdoa tentunya ya, semoga saja di tahun 2023 ini tidak terjadi lagi yang namanya pelarangan Natal di negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Apalagi menjelang pesta demokrasi yang akan diadakan di tahun 2024. Ya, selamat siang dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat mungkin ya, selamat makan siang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.